Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amudayani, kelas 9A, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nadira Namin Karahayu, kelas 9C, absen 20. Perkenalkan, nama saya Dida Saputra, kelas 9C, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Irwan Sutrisno, 9C, absen 9. Perkenalkan, nama saya Faizal Mustafa Arifin dari kelas 9D, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Feni Fatimah Desiva dari 9B, nomor absen 8. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang asal-usul Desa Tenggor dengan narasumber Bapak Sardi selaku Kepala Dusun Tenggor. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai asal-usul Desa Tenggor? Terima kasih atas pertanyaan dari anak-anak pelajar. Akan saya jawab semampu dan sebisa saya. Mengapa Desa Tenggor sampai terjadi dinamakan Desa Tenggor? Dulunya Desa Tenggor itu selalu berpindah-pindah. Pertama di sebelah selatan Desa Tenggor ini, di sebelah selatan sana. Kemudian terjadi kerusuhan lagi, pindah di sebelah barat waduk. Pindahnya di sebelah barat waduk. Di situ namanya Desa Cangkring. Di situ namanya Desa Cangkring. Ketepatan sekarang ditempati untuk lahan pertanian masyarakat Desa Tenggor. Mengapa bisa terjadi pindah-pindah? Yang pertama itu dulu masyarakatnya itu sering suka atau zaman dulu dinamakan tandaan atau gambyongan. Masyarakatnya sering gambyongan atau tandaan. Nah, di situ padahal masyarakat Desa Tenggor itu pada umumnya sangat miskin. Nah, suatu hari ada masyarakat yang mempunyai hajatan, yaitu nanggap, istilahnya punya hajatan ramen-ramen, nanggap tandaan pada waktu itu. Nanggap tandaan, terjadi suatu kerusuhan pada akhir punya hajatan. Si yang punya hajat tidak mampu untuk membayar, akhirnya lari dan tidak tanggung jawab memberi upah atau honor kepada yang bersangkutan yang punya kesenian atau penanggung jawab kesenian. Akhirnya apa? Terjadilah kerusuhan yang sangat hebat. Dusun itu dibakar habis oleh perampok atau yang punya kesenian itu. Nah, kemudian pindah lagi di sebelah timur waduk, yaitu yang sekarang kita tempati, yang namanya Desa Tenggor. Jadi Desa Tenggor dulunya pindah-pindah, sebelah selatan dusun, kemudian pindah ke sebelah barat. Itulah mengapa terjadi pindah-pindah Dusun Tenggor. Untuk sementara itu aja dulu. Pak, kapan tepatnya Desa Tenggor terbentuk? Ya, terima kasih anak. Desa Tenggor terbentuk sejak zaman dahulu kala. Sebenarnya Desa Tenggor itu yang punya wilayah adalah Cantrik dari Sunan Giri. Cantrik Sunan Giri yang pertama membentuk Dusun Tenggor. Yang kemudian tempat tapak tilasnya di sebelah selatan waduk itu yang sekarang ada tanaman gerumbul, itulah tempat tapak tilas dulu pada Sunan Cantrik Sunan Giri. Sedangkan namanya adalah yaitu satu kakek kluwuk, ya, kakek suruh, kemudian yang ketiga ada kakek komploh. Semuanya ketiga itu adalah cantrik dari Sunan Giri. Saya akan bertanya, mengapa desa ini dinamakan Desa Tenggor? Ya, terima kasih anak-anak. Mengapa sampai terjadi dusun yang kita tempati sekarang ini dinamakan Dusun Tenggor? Ya, memang betul. Karena dulunya itu dusun selalu berpindah-pindah, ya, dari sebelah selatan desa, kemudian pindah ke sebelah selatan, sebelah barat dusun. Nah, di situ dusun Cangkring. Kemudian pindah lagi di sebelah timur waduk. Itulah dinamakan Dusun Tenggor. Mengapa? Karena selalu berpindah-pindah dan kedodoran.
berbenturan dengan suasana kemiskinan. Nah, jadi sekarang dinamakan Desa Tenggor. Masalahnya ketenggor-tenggor, ke pelayu-pelayu atau apa ya istilahnya, selalu kesana kemari, dari pindah ke sana, akhirnya menepat yang terakhir di Dusun Tenggor ini, makanya dinamakan Dusun Tenggor. Saya tanya Pak, siapa nama pendiri Desa Tenggor? Ya, terima kasih. Sebenarnya pendiri Desa Tenggor sudah tadi saya sebutkan, yaitu semua cantrik-cantrik dari Sunan Giri. Satu, yang Kluwuk, yang Komploh, yang Suruh. Itulah pendiri-pendiri Desa Tenggor. Jadi atau cikal bakal Desa Tenggor, yaitu ketiga orang itu yang dinamakan penguasa atau suku, kepala suku. Pada zaman dahulu kepala suku Desa Tenggor yaitu ketiga orang dari cantrik-cantrik Sunan Giri. Kemudian setelah itu berdirilah kepala desa, yaitu Bapak Reken yang berasal atau domisili di Dusun Bangli. Saya akan bertanya, siapa kepala suku pertama Desa Tenggor? Adik-adik atau anak-anak, sejak awal saya sudah mengatakan bahwa kepala suku atau pendiri Desa Tenggor atau yang babat tanah Jawa atau tanah Desa Tenggor atau Dusun Tenggor, yaitu semua cantrik-cantrik dari Sunan Giri. Ya. Satu, yang Kluwuk. Dua, yang Komploh. Tiga, yang Suruh. Ya. Jadi ketiga itulah kepala suku yang ada di Desa Tenggor atau pendiri di Desa Tenggor. Kemudian selanjutnya setelah itu diganti dengan kepala desa. Jadi semuanya berurutan atau ada gandeng rentengnya, antara dari pindah-pindah tempat atau dari perpindahan dusun ke dusun, yang terakhir Dusun Tenggor. Itulah yang membina atau yang menguasai kepala suku itu tadi, yaitu santri-cantrik dari Sunan Giri. Makanya sekarang ada yang mengatakan Mbah Kaji itu betul. Selanjutnya Pak, mulai awal sampai akhir alur ceritanya bagaimana? Ya, terima kasih anak-anak. Alur cerita mulai awal sampai akhir ya. Tadi pertama sudah saya sebutkan bahwa pemula Dusun Tenggor itu terdampak atau terletak di sebelah selatan Dusun Tenggor ya, atau di sebelah Slep itu namanya dulu ada pasar di situ, ada pasar. Kemudian pindah di sebelah barat yang namanya Dusun Cangkring. Dusun Cangkring saya tadi sudah mengatakan di situ tokoh masyarakatnya atau warganya senang tandaan atau tayuban. Nah, terjadilah suatu huru-hara pembakaran dusun. Kemudian pindah lagi di sebelah timur waduk yang sekarang dinamakan Dusun Tenggor. Karena mengapa dinamakan Dusun Tenggor? Karena selalu berpindah-pindah. Ke Tenggor sana, akhirnya dinamakan Dusun Tenggor. Nah, tempatnya sebelah timur waduk. Kemudian pemula atau tokoh yang mendirikan atau yang babat asal-usul Dusun Tenggor yaitu tadi cantrik dari Sunan Giri ya, yang Kluwuk, yang Suruh, yang Komploh. Nah, ketiga tokoh itulah yang jadi cikal bakal Dusun Tenggor. Setelah itu tiada, diganti dengan kepala desa. Nah, kepala desanya dulu berdomisili di Dusun Bangli yang bernama Bapak Reken. Nah, resmilah untuk masyarakat Dusun Tenggor atau yang dinamakan dari dulu Dusun Cangkring, kemudian diganti Dusun Tenggor yang terletak di sebelah timur waduk Dusun Tenggor. Nah, itulah alur cerita dari awal sampai akhir. Kenapa Dusun Tenggor dinamakan Desa Tenggor? Yaitu tadi selalu berpindah-pindah karena bermasalahan dengan kekurangan atau kemiskinan warga. Satu, kekurangan pengalaman, kurang pengetahuan dan lain-lain. Dan sukanya hura-hura. Seperti sekarang masih berlanjut adatnya, yaitu suka tandaan. Karena apa? Masih dibawa dari dulu sampai sekarang, tidak mau meninggalkan adat istiadat yang telah
dikuasai oleh masyarakat Desa Tenggor. Itulah alur cerita dari awal sampai akhir terjadinya asal-usul Desa Tenggor ya. Tokoh utama, saya ulangi lagi, tokoh utama Dusun Tenggor atau yang cikal bakal Dusun Tenggor yaitu namanya Yang Kluwuk, Yang Suruh, Yang Komploh. Itu semua atau ketiga orang itu adalah tokoh cantrik dari Sunan Giri. Itulah yang saya ketahui dan yang saya pahami tentang asal-usul Desa Tenggor. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun Tenggor. Semoga wawancara tersebut bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.